Kuduslah ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Selamat malam semuanya. Kita mulai dari ayat terakhir tadi. Bisa dibaca lebih keras? Abdi ku ama parantos diutus ka dunya, maranehna oge ku abdi diutus ka dunya. Seperti Bapa mengutus Yesus ke dunia, begitu juga Yesus mengutus para murid, mengutus kita semua di dunia. Jadi sebenarnya kita ini harapannya adalah menjadi orang yang diutus. Yesus itu diutus. Yesus itu melaksanakan perutusan. Dan sekarang Yesus mengutus para murid, Yesus mengutus kita. Jadi ada sesuatu yang diestafetkan. Seperti misalnya ini rosario. Sekarang saya pegang. Tolong Bu, diteruskan. Nah, seperti itu. Jadi apa yang diutus oleh Allah kepada Yesus, nah ini kemudian oleh Yesus diteruskan. Kalau direnungkan ini penghargaan yang luar biasa. Kita ini bukan hanya diminta oleh ketua lingkungan, bukan hanya diminta oleh teman, tetangga, tapi yang minta itu Yesus. Ini kan luar biasa. Kalau ngomong soal layak dan tidak layak, oh jelas kita nggak layak. Kalau Yesus sampai mengutus para murid, Yesus mengutus kita, itu bukan karena kita layak. Itu karena Yesus menghargai. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita nggak sayang terhadap penghargaan Yesus pada kita yang seperti itu? Saya percaya kita semua menghargai. Tadi saya ngobrol dengan Pak Narso. Saya kok kepengen memfasilitasi, memberdayakan. Saya nggak akan memberdayakan fisiknya Pak Narso. Orang sudah sepuh itu nggak bisa diberdayakan fisiknya. Nanti patah tulang repot. Masing-masing orang itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Kalau orang-orang yang sudah sepuh itu kelebihannya adalah dia punya pengalaman yang sudah banyak. Dia punya kearifan, punya ketajaman melihat yang berbeda dengan yang lebih muda. Saya tuh selalu merenungkan, Yesus itu mengutus siapapun. Karena Yesus itu melihat ada sesuatu yang baik yang dimiliki oleh siapapun. Saya yakin itu. Maka saya itu paling senang memberdayakan. Pak Narso masih ingat 20 tahun yang lalu ketika saya di sini mendampingi orang muda. Berapa ya Pak? Karena apa? Saya belajar dari Yesus. Yesus yang pertama-tama diutus oleh Allah Bapa untuk bekerja di dunia. Yesus yang pertama. Baru setelah Yesus menyelesaikan dengan sempurna, lalu Yesus mengutus kita. Jadi sebenarnya kita ini generasi penerus. Sudah ada yang lebih dulu. Dan yang lebih dulu itu tidak lain adalah Yesus. Maka makin hari saya itu makin senang belajar dari Yesus. Saya senang karena Pak Narso pernah bilang kepada saya, yuk mbak kita belajar lagi tentang Yesus. Luar biasa. Ini kan kalimat dari sosok yang punya pengamatan tajam. Kalau saya boleh jujur, di paroki ini saya baru mendengar ini dari Bapak nih Pak. Orang yang mengajak untuk belajar lagi tentang Yesus. Dan kalau kita mencermati, Yesus itu sangat besar usahanya memberdayakan. Kalau Yesus nggak memberdayakan, nggak akan ada generasi penerus. Mengapa ada generasi penerus? Karena ada yang diberdayakan. Mengapa Yesus mengutus para murid, mengutus kepada kita di dunia ini?
karena Yesus mau memberdayakan kita. Nah, lalu di dalam perutusan itulah Yesus itu juga mohon kepada Bapa supaya kita ini sehati, supaya kita ini kompak, supaya kita ini bersatu. Tapi bersatu bukan untuk ngerumpi, bersatu untuk menghadirkan karya Allah, kehendak Allah. Saya senang dan sama sekali tidak menyesal bahwa saya datang sangat awal. Iya, saya sangat senang. Tadi saya juga berkesempatan ngobrol dengan yang katanya mandi terus kesini, tapi jangan-jangan sampainya baru besok. Dia bercerita banyak dan saya mendengar dengan baik dan saya renungkan. Paling tidak yang disaringkan itu kan mengenai apa yang bisa dibuat di RT RW, apa yang bisa dibuat untuk masyarakat, untuk umat. Kata-kata itu kan keluar karena apa? Karena memang melihat. Nah, jadi memang untuk melaksanakan perutusan, melaksanakan karya keselamatan dari Allah Bapa, memang pertama-tama ya dimulai dengan melihat. Bapak Suci itu kemarin di dalam peringatan Hari Komunikasi Dunia yang ke-53 itu kan mengajak, yuk kita berkata dengan hati, yuk kita berkata dengan baik. Ada orang yang mengatakan berkata itu gampang kok. Saya bilang gampang, kalau asal berkata memang gampang. Tapi berkata dengan hati, berkata dengan baik, berkata seperti yang diamanatkan oleh Alkitab, itu tidak mudah. Dan itu ditempatkan terakhir. Karena apa? Karena pesan Bapak Suci sebelumnya, sebelum berkata, itu adalah datang, melihat, mendengar dengan baik. Setelah itu baru kemudian berkata. Jadi berkatanya sendiri urutannya itu terakhir. Kan ada orang yang mendengar juga belum terus berkata. Atau orang lain ngomong belum selesai sudah disela berkata. Jadi sebenarnya berkata itu bukan hal yang mudah. Karena kalau mencermati kegembalaan Bapak Suci, Paus Fransiskus, yang pertama adalah datang, melihat, mendengar, baru berkata. Barangkali ini juga bisa menjadi salah satu bagaimana kita menghadirkan apa yang menjadi rencana Allah. Bagaimana kita menjadi orang yang berkata, tapi berkata baik. Dan berkata baik itu memang paling bagus dimulai dengan datang, melihat, mendengar dengan baik, baru kemudian berkata. Saya bersyukur karena hari ini saya mendapatkan kata-kata yang menurut saya bagus. Saya renungkan bagus. Saya tuh paling senang merenung. Ya karena jomblo ya. Saya paling senang merenung. Dan sesuatu ketika direnungkan itu ternyata luar biasa. Tuhan itu menjadi sangat jelas berbicaranya ketika seseorang itu direnungkan. Mudah-mudahan novena dan doa rosario ya. Nah, mudah-mudahan novena dan doa rosario itu mengasah kita untuk menghadirkan karya Allah dengan banyak belajar pada Yesus dan Bunda Maria yang berkata, tapi sebelum berkata itu memang mendengar dengan baik. Tuhan memberkati. Amin.